Kira-kira buat seukuran uang. Nah, seukuran uang seperti ini, sederhana. Nah, seperti ini. Baru kemudian ini harus pasti seukuran uang. Setelah seukuran uang seperti ini, lalu kemudian saya mengimajinasikan kertas ini bisa menjadi uang. Gimana caranya? Ya, berhayal saja. Lalu kemudian semuanya akan terjadi gitu ya. Biasa ya. Saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semua. Ya, itu niat saya. Tapi kalau saya bagikan, nanti ini terlalu duniawi Bapak Ibu ya. Nanti di luar sana akan bilang, ini ibadah apa bagi-bagi duit. Supaya jangan sampai saya jadi batu sandungan, saya masukin lagi. Jadi batu sandungan gitu. Ibu, karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami memang luar biasa, bukan berarti tidak mengalami kesulitan, kesusahan atau kesukaran. Itu bohong. Kita sebagai yang menjadi pengikut Tuhan, bukan hanya sekadar yang tahu Tuhan ya, tapi menjadi pengikut dan jadi murid Tuhan. Namanya kesulitan, kesukaran itu adalah anugerah. Itu memang diberikan untuk apa? Memberikan kita kekuatan. Saya alami banyak, tetapi jawaban Tuhan selalu nyata. Hal yang termudah aja. Saya suka upload sesuatu di sosial media, Bapak Ibu ya. Misal posting sesuatu, satu saat posting susah banget. Diulangi lagi, posting lagi. Ini error gitu handphone saya. Saya harus memposting suatu produk ya, produk karena di situ saya pernah membawakan sesuatu ya minggu yang lalu pas syuting. Oh ya, Bapak Ibu boleh nonton saya di RTV setiap Sabtu dan Minggu promo ya. Ya itu saya main sulap di belusukan jadi ke pasar-pasar apa. Nah, saya mau posting ini kok nggak bisa ini memasukin satu produk. Ini saya restart lagi handphone, ternyata nggak bisa lagi. Begitu saya cek, ternyata ada satu kata-kata yang salah dan itu kalau diposting itu bahaya. Itu berhubungannya dengan kompetitor. Jadi ketika ini tidak bisa, selalu ada alasan. Tuhan selalu katakan, oh setelah itu dari saya sedikit mengumpat gitu, baru tahu, oh ini aduh Tuhan ampuni saya. Ternyata memang supaya tidak diposting. Dan itu yang terbaru, yang terlama ya, ini kesaksian sebetulnya tiap pribadi umat Tuhan dimanapun juga pasti ada kesaksian. Tidak mungkin tidak. Yang penting jadi berkat ya Pak Joni dan semua yang hadir di sini. Yang penting jadi berkat. Saya pernah mengalami sesuatu yang disebut dengan Tuhan memberikan kado itu tidak selalu dengan bungkus yang bagus. Saya pernah dalam keadaan ini, keadaan yang benar-benar tidak menguntungkan karena maksudnya saya dalam keadaan tidak punya, bukan bicara soal finansial yang memang pada saat itu seperti itu. Lalu kemudian saya naik mobil saya. Tujuan baik mau mengantar ke kremasi ya, ada satu teman saya papanya meninggal mau dikremasi, saya ikut iring-iringan. Ketika saya belok saya menabrak rombongan sepeda, tiba-tiba tertabrak, kelempar orangnya, saya banting kanan, hajar ke tembok, mobilnya hancur, tapi yang di sepedanya aman, selamat aja nih ya, cuman sepedanya hancur, ya harus ganti. Begitu saya, Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti saya kaget dulu, berdiri aman, saya periksa badannya aman. Ini sepeda saya masalahnya, ini dikasih sama anak, ini bukan murah. Oh, begitu saya lihat, mereknya Cannondale gitu ya. Saya tanya teman saya, dapat sepeda tipe ini nih, waduh kok itu 180-an. Waduh, silakan saya bilang. Waduh, 180 juta. Iya, itu benar-benar luar biasa. Langsung begini saja daripada berdebat, jangan sampai kita ada berdebat kata dia. Langsung ke tempat sepeda yang langganan saya. Di bawah sepeda semua dipretelin dulu, semua yang hancurnya dipretelin ke tempat sepedanya, ke tempat langganan. Silahkan ganti. Dihitung-hitung sekitar 60 juta dia kalau untuknya. Haleluya kan? Tapi begitu dicek dia keliling, oh di sana ada yang jual. Si orang yang langganannya keliling, balik lagi. Maksudnya ke si bapak ini, bos nggak ada. Ini produk 2019 sudah keluar loh. Adanya apa? Adanya produk Cina ini 6 juta adanya. Gimana? Ya terserah. Yang penting saya pulang jangan sampai sepeda saya sudah hancur. Ya sudah, perbandingannya 60 dengan 6 juta jauh ya. Ya udah nggak apa-apa. 6 juta saya ada. Ya, tapi habis. Boncos saya 6 juta keluar diganti. Yang penting dia selamat dan tidak perlu mengganti lebih. Begitu selesai beres, sorenya saya melamun Pak. Melamun dekat kafe, dekat rumah. Ini mimpi apa hari ini? Tujuan saya baik, mau mengantar dia jenazah gitu ya, teman saya ayah.
Tapi kenapa terjadi seperti ini? Tapi ya sudah, disyukuri. Tiba-tiba teman saya telepon, bro, ini ada event nih, 2 minggu lagi dari situ. Mau nggak? Kamu harus nge-MC, sulap, wah paket lengkap lah. Mau. Tapi budgetnya cuma 6 juta. Oh ya apa? Duit saya balik lagi. Wah, pertolongan Tuhan luar biasa, balik lagi. 2 minggu kemudian Pak, saya ikut event tersebut, maksudnya mengisi acaranya, dapat 6 juta. Puji Tuhan kan? Waduh, dapat satu hal yang luar biasa. Besoknya, 2 hari kemudian, si teman saya ini yang kerja di perusahaannya, di perusahaan tempat dia bikin satu anniversary, dia bilang acara gitu ya, bilang owner saya, maksudnya si bos saya yang punya tempat, dia suka dengan penampilan kamu, mau nggak ngisi buat acara anniversary di perusahaan? Mau dong, wah berkat lagi dong ya. Ini aja kali ini harga normal, kita ada budgetnya 40 juta, oke, puji Tuhan. Dan itu terjadi, dan ini saya tidak melebih-lebihkan apa adanya. Jadi ketika yang kita dapat itu sesuatu yang dalam keadaan sulit, sesuatu yang tidak mengenakan, malah bukan berkat, seperti diperas itu. Tapi disitulah Tuhan bekerja. Amin. Saya tidak berdebat, Pak, ketika terjadi itu dengan Bapak itu, yang otak saya adalah dia selamat saja sudah syukur. Ya. Dia tidak terjadi apa-apa. Bapak ini tuh hobinya naik sepeda ke seluruh Indonesia. Jadi dianya pergi naik pesawat, sepedanya di towing gitu sama rombongan, misalnya ke Padang, kemana. Terbayang nggak kalau sampai terjadi sesuatu dalam fisiknya sehingga dia tidak bisa sepeda-sepeda lagi? Saya bakal merasa bersalah seumur hidup gitu, karena dia hobi dia. Dan hubungan kami terjalin baik. Dan dia berkenalan, kenalannya banyak Pak. Pejabat-pejabat yang saya sebutkan pasti semua tahu. Itu teman sekolah saya waktu di Belanda, wah ditunjukin semuanya. Ternyata linknya hebat. Jadi kalau saya berdebat sama dia, mati saya, nggak bisa apa-apa. Begitu beberapa waktu kemudian, Mas Jos, kita samper ya, kita sepedahan. Dia sepedahan sama wali kota gubernur, ada fotonya. Kita mau nyamper ke rumah, enggak, saya ada keperluan. Jadi ketika itu terjadi, banyaknya saya pengen, namanya manusia lumrah yang berdebat, mempertahankan sesuatu supaya jangan sampai dianggap lebih bersalah atau bersalah. Tetapi yang terjadi adalah saya tidak melakukan itu. Dan dia posting di 2000 ya instansi yang kenalan dia, saya hari ini saya suatu saat mengalami satu musibah luar biasa. Tetapi yang terjadi adalah tidak ada perdebatan. Dia dengan rela hati melakukan ini dan kami menjalin hubungan sangat baik. Itu berkat. Kalau bicara materi Bapak Ibu ya, kalau bicara materi, saya pasti ditertawakan sama mereka yang diberkati jauh lebih besar yang tidak percaya dengan Tuhan ya. Kalau mereka yang tidak percaya bukan pengikut Kristus, gua nggak percaya Kristus kamu berkatnya lebih besar. Bisa seperti itu kepada kita. Tapi bukan soal besarnya, tapi cara Tuhan itu selalu luar biasa untuk anak-anak. Demikian saja, ini banyak kesaksian kalau sebutkan sampai pagi. Yang jelas ini ada sebagai contoh ketika kita mengalami sesuatu, diam saja, renungkan semuanya dan biarkan tangan Tuhan bekerja dengan caranya. Amin. Bukan dengan pikiran. Amin. Ya. Jadi setelah ini silakan nanti Pak Indra kumpulkan kertas-kertas saya ubah jadi uang. Siap. Kertas yang jadi 50.000 biayanya 150.000. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita luar biasa. Amin. Terima kasih Mas Sergio, terima kasih kesaksian yang memberkati Mas Sergio.